Dan salah satu di antara bentuk bersyukur itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Maka dengan nikmat Allah, dengan nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah kepada orang lain. Sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mendapatkan kenikmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, di kalangan ummahat di sekitar ana terkadang mereka suka latah, Ustadz. Jikalau ada salah satu ummahat mempunyai rumah baru atau ruko baru, terkadang mereka suka saling mengundang untuk acara pengajian. Nah, pertanyaan ana, apakah hal tersebut dibolehkan secara syariat ya Ustadz? Apakah itu masuk pada perkara seperti selamatan rumah atau sebagainya Ustadz? Pertama, jadi orang mendapatkan nikmat yang baru, nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang gak lumrai dapat. Kan ada nikmat-nikmat itu yang lumrai, harian, bisa nafas, bisa bisa jalan, bisa kencing, bisa pipis gitu ya. Itu nikmat, bisa makan itu nikmat, tapi itu nikmat-nikmat harian. Yang kedua, nikmat-nikmat yang gak harian, yang besar, yang kecil, pokoknya nikmat-nikmat yang gak datang harian. Nah, salah satu di antara syariat mendapatkan kenikmatan itu adalah bersyukur. Dan salah satu di antara bentuk bersyukur itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Maka dengan nikmat Allah, dengan nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah kepada orang lain. Sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mendapatkan kenikmatan ini. Kemudian ikutkan orang lain untuk ikut bergembira merasakan kenikmatan yang diberikan kepada tersebut. Lah, kalau yang dimaksud dengan tasyakuran, kalau istilahnya orang Jawa itu ngeleboni oma, ngeleboni oma, punya rumah baru, kemudian dia tatkala dia tempati, kemudian dia punya rezeki, nggak harus ya, nggak harus. Jadi kemudian dia punya rumah yang baru, kemudian dia bikin ya ngundang tonggo kanan kiri, atau mungkin pesan makanan dibagikan kanan kiri dan macam-macamnya, karena dia pendatang baru di tempat tersebut dan macam-macamnya, atau mungkin pendatang lama tapi rumahnya baru, maka itu adalah satu kebaikan. Maka itu adalah satu kebaikan, ungkapan rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dengan cara yang memberikan hadiah kepada tetangga yang di kanan dan kiri, masuk dalam keumuman tahadu, yani tahabu. Lah, adapun kalau itu kemudian diselingi, jadi mumpung ngumpul-ngumpul, kemudian ngumpul-ngumpul makan-makan tok, kok nggak seru ya. Ada istilah orang negeri kita itu kan bentar-bentar pengajian, bentar-bentar pengajian. Memang negeri kita itu senang pengajian. Jadi syariat yang tidak mengharuskan ono pengajian itu semua bikin pengajian. Walimahan misalkan itu ya, walimahan. Walimahan itu kan syariatnya kan nikah, bernikah, terus undangan itu makan-makan terus mulih. Sirta. Jadi walimah nikah itu makan-makan, ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul terus pulang. Jadi akikahan misalkan begitu ya, makan-makan terus pulang gitu aja. Tapi negeri kita itu segala sesuatu, jadi kan mumpung wong kadung ngumpul, gono pengajian ini gak pantas. Jadi gak pantas, akhirnya ada pengajian. Kalau sekedar itu nggak apa-apa, insyaallah Subhanahu wa taala. Hanya kalau kemudian hal ini sampai dianggap sebagai sesuatu yang disyariatkan, dalam arti nek bangun rumah selesai itu mesti harus selamatan, kemudian nek kalau nggak selamatan itu dipandang kurang afdal, kemudian kono pengajian ini dipandang kurang afdal, sampai dicela oleh masyarakat, punya rumah baru kok nggak selamatan, nggak tasyakuran, kono pengajian kurang bagus, ngaji kok gitu. Masalah sampai ada pemahaman semacam itu, maka sebaiknya ditinggalkan. Maka sebaiknya ditinggalkan untuk menjaga jangan sampai garis syariat bergeser. Awalnya itu hanya untuk ungkapan rasa syukur, tapi kemudian menjadi satu hal yang diwajibkan atau satu hal yang difahami menjadi satu kewajiban, difahami menjadi satu syariat, maka itu sebaiknya untuk ditinggalkan. Dulu Imam Malik rahimahullah taala pada suatu hari raya Idul Adha enggak korban, enggak udhiyah. Imam Malik itu salah satu ulama yang kaya. Ini salah satu ulama yang kaya. Beliau suatu hari raya itu enggak korban. Beliau itu diprotes sama murid-muridnya. Ya Imam, jenengan tuh piye toh suke hari raya hari Idul Adha enggak korban. Begitu maka beliau mengatakan, sengaja aku lakukan ini agar orang-orang ngerti kalau korban ini enggak wajib. Maksudnya kalau korban ini hukumnya itu adalah sunnah. Memang dalam mazhab Malikiyah korban itu hukumnya ini sunnah. Kalau sudah sampai hukum itu bergeser gitu, sampai sesuatu yang nggak wajib dipandang wajib, sampai sesuatu yang nggak syariat dipandang sebagai satu syariat, maka hendaknya para orang-orang yang ngerti melakukan upaya agar tidak sampai terjadi pergeseran tersebut. Tapi hukum asalnya acara-acara semacam itu boleh-boleh aja.
Hukum asalnya cara-cara semacam itu ini boleh-boleh aja menunjukkan kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.